semua, kembali lagi di Mila Channel. Hari ini kita akan melanjutkan lagi ya drama Korea Strong Woman The Bongsun episode 3. Dan yang suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, komen, dan juga like. Terima kasih. Gukdu akhirnya menelpon ibunya The Bongsun. Di situ malah ibunya The Bongsun senang mendengar anaknya akan tidur bersama dengan Min-hyuk. 저 국두인데요. 그래 국두야 웬일이니? 그래 뭐 걔는 됐고 너는 거기 왜 있어? Dan malah menyuruh Gukdu untuk segera meninggalkan The Bongsun. Mau tidak mau akhirnya Gukdu membiarkan The Bongsun menginap bersama dengan Min-hyuk. Gukdu yang ingin pergi, tiba-tiba Min-hyuk pun dengan usilnya menggoda Gukdu dengan berkata kalau ia merasa senang kalau Gukdu juga ikut menginap di rumahnya. The Bongsun yang melihat itu langsung terkejut dan mengingat kalau CEO-nya itu, Min-hyuk, adalah seorang gay. Gukdu pun pergi dari rumahnya Min-hyuk. Setelah Gukdu pergi, The Bongsun mencari Min-hyuk ke kamarnya, tapi tidak ada sosoknya. Saat itu The Bongsun melihat sebuah lukisan dan membawa dia ke sebuah ruangan rahasia. The Bongsun sangat terpana melihat ruangan yang penuh dengan game. Dan saat itu Min-hyuk menjelaskan ke The Bongsun kalau ia menemukan orang yang waktu itu mengintai dirinya di taman. Sebelum The Bongsun dan Min-hyuk tidur, mereka asik bermain game di ruangan tersebut. The Bongsun memenangkan gamenya. Karena ia menang, akhirnya The Bongsun tidur di sofa. Pagi harinya The Bongsun terkejut kalau di sampingnya ada Min-hyuk yang tidur bersama dengannya. Min-hyuk pun jatuh ke bawah karena didorong oleh The Bongsun. Setelah itu The Bongsun menjalankan tugasnya sebagai bodyguard Min-hyuk. Ia mendatangi tempat orang yang mengintai Min-hyuk di taman pada saat itu. Sedangkan Min-hyuk menunggu di luar. The Bongsun masuk ke dalam dan mengajak tersangka itu untuk bicara sebentar di luar. Tapi tersangka itu justru menggoda The Bongsun. Karena The Bongsun tidak terima dengan perlakuan orang itu, ia menyingkirkan tangan orang itu dari wajahnya. Tapi sayangnya orang tersebut pingsan dengan dorongan kekuatan The Bongsun. Kemudian orang itu telah sadar kembali. The Bongsun dan Min-hyuk menginterogasi lelaki itu. Ternyata orang itu bukanlah pelaku sebenarnya. Orang tersebut mengatakan kalau motornya itu dicuri oleh orang lain. Setelah itu The Bongsun dan Min-hyuk pergi ke kantor polisi untuk menemui Gukdu. Di situ Min-hyuk menjelaskan kalau polisi yang disuruh untuk menjaga The Bongsun tidak ada kaitannya dengan pembunuhan yang di daerah rumah The Bongsun. The Bongsun mencoba menjelaskan kepada Gukdu kalau CEO-nya Min-hyuk itu mempunyai banyak musuh di luar. Dengan perkataan itu, Gukdu pun bilang ke Min-hyuk seharusnya Min-hyuk mencari bodyguard yang benar untuk menjaganya. Di situ Min-hyuk mau menjawab kalau dia sudah mendapatkannya, tapi tiba-tiba kakinya Min-hyuk diinjak sengaja oleh The Bongsun, sehingga membuat Min-hyuk merasa kesakitan dan berteriak. 어찌 얘가 내 경을? Gukdu yang berhadapan dengan Min-hyuk merasa bingung kenapa Min-hyuk tiba-tiba berteriak kesakitan. 왜 그래요? Setelah kejadian itu, Min-hyuk mengecek kakinya ke rumah sakit. Ternyata ada beberapa tulang kakinya yang retak karena ulahnya The Bongsun yang tadi menginjak kakinya. Dengan manjanya, Min-hyuk yang kakinya tidak seberapa sakit itu meminta didorong kursi roda oleh The Bongsun. Saat The Bongsun sedang menunggu Min-hyuk untuk bertemu dengan sekretarisnya, preman yang waktu itu dihajar oleh The Bongsun bertemu dengan The Bongsun dan langsung buru-buru pergi karena berpapasan dengan The Bongsun. Preman-preman itu kembali ke ruangannya dan memberitahu ke preman lainnya kalau The Bongsun berada di rumah sakit. Mereka semua merasa panik dengan kehadiran The Bongsun. Mereka pun sengaja keluar ruangan untuk melihat The Bongsun.
Min-hyuk yang mencari Do Bung-sun karena tidak ada di sampingnya, ia menelpon Do Bung-sun dan mengatakan kenapa Do Bung-sun meninggalkan dirinya di rumah sakit. Do Bung-sun menjawab kalau ia pulang ke rumah untuk mengganti baju. Saat berjalan balik ke rumah sakit, Do Bung-sun bertemu dengan bos anak sekolah yang kemarin malam diberi hajaran oleh Do Bung-sun. Ketua SMA tersebut merasa berani dengan Do Bung-sun, sedangkan teman-temannya yang sudah mengetahui kekuatan Do Bung-sun, mereka langsung mundur. Ketua bos itu maju untuk memberikan pelajaran ke Do Bung-sun. Do Bung-sun dengan kekuatannya langsung meremas tangan ketua anak SMA itu. 이게 미쳤나 이게 씨. Dan semua anak SMA tersebut diberi pelajaran oleh Do Bung-sun. Mereka pun akhirnya langsung mematuhi perkataan Do Bung-sun. Selanjutnya, Do Bung-sun membawa Min-hyuk keluar ruangan di rumah sakit. Preman dan bosnya melihat Do Bung-sun keluar dari ruangan itu, dan preman tersebut heboh langsung. Sedangkan bosnya berkata kalau ini tidak masuk akal. Selanjutnya pada malam hari, Min-hyuk mengajak Do Bung-sun untuk makan bersama di rumah keluarganya. Ia meminta Do Bung-sun untuk mengamati saudara tirinya, siapa tahu di antara mereka ada yang jahat kepada Min-hyuk. Saat makan malam berlangsung, ayahnya Min-hyuk memberitahu warisan perusahaan jatuh kepada Min-hyuk. Dengan keputusan itulah menjadi pertengkaran antara saudara tirinya. Do Bung-sun pun mengamati semua perlakuan saudara-saudara tirinya Min-hyuk. Sedangkan di lain tempat, pelaku pembunuhan di jalan rumah Do Bung-sun beraksi kembali. Ia memakan korban wanita lagi. Setelah pulang dari rumah keluarga Min-hyuk, Do Bung-sun berjalan. Di sana, ia mendengarkan suara teriakan wanita. Itulah alur cerita Do Bung-sun episode 3. Ditunggu episode selanjutnya. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.